Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Sebelum kami memulai materi ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Oki Nursiam. Perkenalkan, nama saya Mestari. Perkenalkan, nama saya Nur Sofiani. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyuni. Perkenalkan, nama saya Alvina Yunita. Perkenalkan, nama saya Fitri Nobitasari. Baiklah, langsung saja kalian simak materi berikut ini. Perkembangan demokrasi Pancasila. Demokrasi merupakan sesuatu secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti misalnya kita mengenal ungkapan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam ketentuan-ketentuan berikut. A. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. B. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. C. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat pasal 1 ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi. 2 ayat 2 berbunyi, kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. D. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pasal 1 ayat 1, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. 2 ayat 2 berbunyi, kedaulatan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dari keempat konstitusi tersebut, kita dapat melihat secara jelas bahwa secara normatif Indonesia adalah negara demokrasi. Untuk melihat apakah suatu sistem pemerintahan adalah sistem yang demokratis atau tidak, dapat dilihat dari indikator-indikator yang dirumuskan oleh Afan Ghaffar berikut ini. A. Akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. B. Rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. C. Rekrutmen politik yang terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan satu sistem rekrutmen politik yang terbuka. D. Pemilihan umum. Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. E. Pemenuhan hak-hak dasar. Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk menikmati pers yang bebas. Kelima indikator di atas merupakan elemen umum dari demokrasi yang menjadi ukuran dari sebuah negara demokratis. A. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan 1945 sampai 1949, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung Revolusi Kemerdekaan. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi Indonesia untuk masa selanjutnya. Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP dibentuk untuk menggantikan parlemen. Ketiga, dengan maklumat wakil presiden, dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. Periode 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Kedua,
Pergantian konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Masa demokrasi parlementer merupakan masa yang semua elemen demokrasinya dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. Pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Kedua, akuntabilitas, pertanggungjawaban memegang jabatan dengan politis pada umumnya sangat tinggi. Ketiga, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Dalam periode ini, Indonesia mengenal sistem regulasi partai. Keempat, sekalipun memilih umum hanya dilakukan satu kali, yaitu pada 1955, tetapi memilih umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kelima, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dalam mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkan Keenam, dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup, bahkan otonomi yang seluas-luasnya, dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintahan pusat pemerintahan daerah. Keenam indikator tersebut merupakan ukuran dalam pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan parlementer. Akan tetapi pelaksanaan tersebut tidak berumur panjang. Demokrasi parlementer hanya dapat bertahan selama 9 tahun seiring dengan dikeluarkannya dekret Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 yang dibubarkan konstituante dan kembali kepada Undang-Undang 1945. Pertama, memunculkan usulan presiden yang dikenal dengan konsepsi presiden untuk membentuk pemerintahan yang bersifat gotong royong yang melibatkan semua kekuatan politik yang termasuk Partai Komunis Indonesia. Kedua, Dewan Konstituante mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan merumuskan ideologi nasional karena tidak tercapainya titik tertentu oleh dua kubu politik, yaitu kelompok yang menginginkan Islam sebagai ideologi negara. Ketiga, dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Keempat, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah, struktur sosial yang dengan tegas membedakan kedudukan masyarakat secara langsung tidak mendukung keberlangsungan demokrasi. C. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Pertama, mengaburkannya sistem kepartaian, kehadiran partai-partai politik bukan untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik di pemerintah, karena pemilihan umum tidak pernah dijalankan. Kedua, dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong, keperanan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Ketiga, hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Keempat, masa demokrasi termimpin membuat kebebasan perseorang, sejumlah surat kabar dan majalah dilarang terbit oleh pemerintah, seperti misalnya Harian Abadi yang berafiliasi dengan Masyumi dan Harian Pedoman yang berafiliasi dengan PSI. Kelima, sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah. Dari 5 karakter di atas dapat menyimpulkan bahwa pada era demokrasi terpimpin
terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap demokrasi. Hal ini tidak terlepas dari kondisi Indonesia yang merdeka. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Karakteristik demokrasi Pancasila masa Orde Baru yang berdasarkan pada indikator demokrasi yang telah dikemukakan sebelumnya. Pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan sangat kecil terjadi. Kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan politik di dalam penyelenggaraan pemerintah negara, baik untuk lembaga eksekutif pemerintah pusat maupun daerah, legislatif, MPR, DPR, dan DPRD, maupun lembaga yudikatif Mahkamah Agung. Ketiga, pemilihan umum. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemilihan umum telah dilangsungkan sebanyak 6 kali dengan frekuensi yang teratur setiap 5 tahun sekali. Keempat, pelaksanaan hak dasar warga negara sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Bahkan dunia internasional sering menyoroti politik Indonesia berkaitan erat dengan perwujudan jaminan hak asasi manusia. Keempat, indikator di atas menjadi catatan hitam perjalanan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang. Akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soekarno bertepatan di Istana Merdeka, Jakarta, menyatakan berhenti sebagai presiden dan dengan menggunakan pasal 8 UUD 1945. Presiden Soekarno segera mengatur agar Wakil Presiden Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. Dalam masa pemerintahan Presiden Habibie inilah muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat sampai pada tingkat desa. Ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Keempat, sebagian besar hak dasar rakyat dapat terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Jadi kesimpulan dari video ini yaitu bahwa periodisasi perkembangan Pancasila dari masa ke masa banyak terjadi perubahan yang signifikan setiap waktunya dikarenakan adanya kondisi politik dan kepemimpinan yang mengakibatkan semua itu terjadi. Itu saja yang dapat kami sampaikan dalam materi ini. Bila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi